Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu kembali untuk materi yang ketiga, reproduksi ikan terkait dengan fisiologi endokrin reproduksi. Nah, kita tahu bersama bahwasanya reproduksi pada organisme akuatik seperti ikan maupun udang itu dikendalikan oleh sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini satu sistem pengaturan fisiologis yang melibatkan berbagai hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan didistribusikan melalui sistem peredaran darah menuju organ target. Sistem endokrin ini berperan penting dalam mengatur berbagai tahapan reproduksi, diawali dari perkembangan gonad, proses gametogenesis, pematangan sel kelamin, hingga proses pemijahan. Nah, pada ikan telostoi, mekanisme pengaturan reproduksi terutama dikendalikan oleh satu sistem neuroendokrin yang biasa dikenal dengan sumbu HPG, yaitu hipotalamus, pituitari, dan gonad. Nah, sumbu HPG ini merupakan sistem integratif yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan sistem reproduksi. Nah, pada tahap awal hipotalamus yang berada di bagian dasar otak, dia berfungsi sebagai pusat pengatur hormonal. Jadi sistem hormonal berada pada hipotalamus ini yang merespon berbagai rangsangan. Apakah itu rangsangan dari internal ikan sendiri maupun rangsangan dari eksternal, dari lingkungan, seperti perubahan suhu, fotoperiod, nutrisi, dan kondisi lingkungan perairan. Nah, setelah dia merespon rangsangan baik internal maupun eksternal ini, maka hipotalamus kemudian akan mensekresikan hormon, yakni hormon gonadotropin releasing hormone (GnRH), nah, GnRH, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari ataupun kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari selanjutnya ini akan melepaskan hormon gonadotropin utama yang dikenal dengan FSH, follicle stimulating hormone, dan juga LH, luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone maupun luteinizing hormone ini berperan penting dalam mengatur aktivitas gonad. Follicle stimulating hormone umumnya berfungsi dalam tahap awal perkembangan gonad dan proses gametogenesis, sedangkan luteinizing hormone berperan dalam tahap akhir pematangan gamet, termasuk di dalamnya adalah proses ovulasi pada betina dan spermation pada ikan jantan. Hormon gonadotropin yang dilepaskan dari pituitari akan menstimulasi gonad, apakah itu ovarium maupun testis, untuk menghasilkan hormon steroid seksual. Hormon steroid seksual, coba lihat pada gambar samping ya, ini ya. Nah, dia akan merangsang gonad, apakah ovarium maupun testis. Nah, untuk menghasilkan hormon steroid seksual. Nah, di antaranya hormon steroid seksual itu adalah ada estradiol, ada testosteron, ada kemudian 11 ketostestosteron. Nah, hormon-hormon ini berperan dalam mengatur perkembangan oosit, proses fitogenesis,
pembentukan sperma serta mempersiapkan organisme untuk proses pemijahan. Selain itu, hormon steroid yang dihasilkan gonad juga memberikan mekanisme feedback atau umpan balik pada hipotalamus dan pituitari untuk menjaga keseimbangan regulasi hormon reproduksi. Nah, secara keseluruhan, sumbu HPG ini, hipotalamus pituitari gonad ini, ini merupakan mekanisme fisiologis utama yang mengontrol siklus reproduksi pada ikan. Nah, kita belajar ini untuk memahami mekanisme ini karena berbagai teknologi manipulasi reproduksi dalam bidang aquacultur, apakah itu induksi pemijahan dengan menggunakan hormon, sinkronisasi pematangan gonad, ataupun manajemen induk, pada dasarnya bekerja dengan memodifikasi ataupun menstimulasi aktivitas sistem endokrin reproduksi ini. Jadi patennya ini, teknologi reproduksi apapun yang digunakan dengan secara buatan itu selalu mengadopsi ini, tinggal dilakukan beberapa penyesuaian. Itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat konsep dasar sistem endokrin reproduksi. Nah, konsep dasar sistem endokrin reproduksi pada ikan ini dia adalah merupakan mekanisme fisiologis yang mengatur proses reproduksi melalui interaksi hormon yang diproduksi oleh beberapa organ endokrin. Nah, sistem ini bekerja secara terintegrasi melalui sumbu HPG tadi ya, hipotalamus pituitari gonad, yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ reproduksi. Nah, hipotalamus yang berada di otak berfungsi sebagai pusat pengendali utama menghasilkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, dan GnRH ini kemudian merangsang kelenjar pituitari untuk mensekresi hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone FSH dan juga luteinizing hormone atau LH. Nah, FSH maupun LH ini berperan penting dalam mengatur aktivitas gonad, termasuk proses gametogenesis, pematangan gonad, dan ovulasi atau spermiatin. Nah, selanjutnya, gonad yaitu ovarium pada ikan betina maupun testis pada ikan jantan akan memproses stimulasi hormon gonadotropin dengan menghasilkan berbagai hormon steroid. Ya, dengan menghasilkan beberapa hormon steroid seperti estradiol, testosteron, 11 ketotestosteron. Hormon steroid ini berperan dalam mengatur perkembangan sel kelamin, proses pembentukan fitogenesis ataupun pembentukan kuning telur pada oosit atau pada betina, serta mempersiapkan ikan untuk proses pemijahan. Nah, selain itu, hormon steroid yang diproduksi oleh gonad juga memberikan mekanisme feedback ataupun mekanisme umpan balik terhadap hipotalamus maupun pituitari. Feedback berupa apa? Feedback berupa informasi atau sinyal supaya hipotalamus maupun pituitari itu menjaga keseimbangan regulasi hormon reproduksi. Nah, aktivitas sistem endokrin reproduksi ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di antaranya fotoperiod namanya penyinaran, suhu, nutrisi,
salinitas, dan juga kualitas air. Yang faktor lingkungan ini berperan sebagai pemicu alami dengan mengatur siklus reproduksi di lingkungan perairan maupun dalam sistem budidaya. Sumbu hipotalamus pituitari gonad. Nah, sumbu HPG ini merupakan sistem neuroendokrin utama yang mengatur proses reproduksi pada ikan. Nah, sistem HPG ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari atau hipofisis, dan juga gonad, yang bekerja secara terintegrasi dalam mengendalikan perkembangan gonad. Yang mengendalikan perkembangan gonad, terus dia mengendalikan pembentukan gamet serta proses pemijahan. Nah, hipotalamus itu terletak pada bagian dasar otak. Dia berfungsi sebagai pusat pengendali neuroendokrin yang menerima rangsangan lingkungan. Di antaranya adalah perubahan suhu, fotoperiod, dan kondisi nutrisi. Nah, ketika mendapat rangsangan lingkungan ini, sebagai respon terhadap tersebut, hipotalamus mensekresikan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang berperan dalam merangsang aktivitas kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari kemudian melepaskan 2 hormon, yaitu hormon follicle stimulating hormone FSH maupun luteinizing hormone atau LH. Pada ikan, FSH ini perannya pada tahap awal perkembangan gonad. Di antaranya merangsang proses gametogenesis, termasuk di dalamnya adalah perkembangan folikel pada ovarium dan tahap awal perkembangan spermatogenesis pada testis. Sedangkan luteinizing hormone berperan pada tahap akhir reproduksi, yaitu dia mengontrol pematangan oosit, ovulasi pada ikan betina, serta spermiatin pada ikan jantan. Nah, hormon-hormon gonadotropin ini kemudian menstimulasi gonad untuk menghasilkan gamet serta hormon steroid reproduksi. Gonad yang terdiri dari ovarium pada ikan betina dan juga testis pada ikan jantan, dia berfungsi sebagai organ reproduksi utama yang menghasilkan sel kelamin, yaitu oosit dan juga sperma. Serta mensekresikan hormon steroid, diantaranya adalah estradiol, testosteron, dan 11 ketotestosteron. Nah, hormon steroid ini berperan dalam mengatur perkembangan sel kelamin, proses fitogenesis pada oosit, serta mempersiapkan ikan untuk proses pemijahan. Selain itu, hormon yang dihasilkan oleh gonad juga memberikan mekanisme feedback kepada hipotalamus dan pituitari untuk menjaga keseimbangan regulasi hormon reproduksi. Nah, sehingga interaksi ketiganya ini dalam sumbu HPG ini membentuk sistem regulasi fisiologis yang sangat penting dalam mengontrol siklus reproduksi ikan, baik di lingkungan alami maupun dalam sistem budidaya. Jadi secara umum konsep sumbu HPG ini, hipotalamus itu dia mendapatkan rangsangan, apakah itu dari internal ikan maupun eksternal dari lingkungan. Nah, itu dia akan setelah mendapatkan rangsangan ini, hipotalamus yang berada pada hipotalamus yang kemudian berada pada bagian dasar otak, dia akan mengsekresikan hormon gonadotropin releasing hormone GnRH. GnRH ini kemudian akan mengaktifkan kelenjar pituitari. Nah,
kelenjar pituitari ketika diaktifkan, maka kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon yang namanya follicle stimulating hormone FSH dan juga luteinizing hormone LH. Nah, FSH maupun LH ini berperan dalam proses pematangan gonad dan juga proses pematangan gonad. FSH bekerja di awal, sedangkan LH bekerja pada menjelang akhir pematangan gonad. Jadi FSH dia bekerja di awal pada proses gametogenesis, ya. Jadi tahap awal dia bekerja di sana, proses gametogenesis di sana. Sedangkan LH dia bekerja pada tahap akhir, yaitu pematangan oosit, proses ovulasi pada ikan betina serta spermiation pada ikan jantan. Itu inti daripada komponen sumbu HPG. Nah, mekanisme kerja sumbu HPG, ini adalah proses fisiologis yang mengatur aktivitas reproduksi pada ikan melalui interaksi hormonal yang terkoordinasi antara otak dan juga organ reproduksi. Nah, proses ini diawali dengan aktivasi hipotalamus sebagai pusat pengendali neuroendokrin. Nah, dengan jala merespon berbagai rangsangan lingkungan. Di antaranya adalah lamanya penyinaran, fotoperiod, suhu, temperatur dan lain sebagainya. Rangsangan tersebut kemudian akan menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan hormon GnRH tadi ya, gonadotropin releasing hormone, yang berfungsi sebagai sinyal utama dalam mengaktifkan sistem reproduksi. Nah, begitupun ketika tadi sama secara keseluruhan seperti pada slide sebelumnya, bahwasanya ketika kelenjar pituitari atau hipofisis ini diaktifkan, maka dia akan menghasilkan dua hormon, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH maupun luteinizing hormone atau LH. Keduanya ini bekerja untuk proses pematangan gonad. FSH, follicle stimulating hormone, bekerja di awal dengan perkembangan folikel ovarium serta tahap awal spermatogenesis pada testis. LH bekerja pada akhir, ya, pematangan oosit, ovulasi pada ikan betina serta pada ikan jantan itu proses spermiatin. Yang semuanya keduanya ini FSH maupun LH ini dialirkan melalui sistem peredaran darah di tubuh ikan menuju gonad. Nah, pada tahapan berikutnya, gonad dalam hal ini ovarium maupun testis, dia akan merespon stimulasi hormon gonadotropin dengan meningkatkan aktivitas gametogenesis. Nah, ketika dia mendapatkan merespon jika stimulasi hormon gonadotropin itu sampai pada gonad maupun gonad dalam hal ini ovarium maupun testis, maka keduanya akan meningkatkan aktivitas gametogenesis dan produksi hormon steroid reproduksi. Nah, hormon steroid ini diantaranya tadi ya, estradiol, testosteron, 11 ketotestosteron. Nah, hormon steroid reproduksi ini berperan penting dalam mengatur proses fitologenesis atau pembentukan kuning telur pada betina, perkembangan sel kelamin, serta mempersiapkan ikan untuk proses pemijahan. Nah, selain itu, hormon steroid reproduksi ini juga dihasilkan gonad untuk memberikan mekanisme feedback regulation, umpan balik terhadap hipotalamus maupun pituitari, baik berupa
feedback negatif maupun feedback positif untuk menjaga keseimbangan sekresi hormon reproduksi. Nah, fitologenesis ini salah satu tahapan penting dalam proses reproduksi ikan betina yang ditandai dengan pembentukan dan akumulasi kuning telur atau fitologenin di dalam oosit. Nah, proses fitologenesis ini dikendalikan oleh sistem endokrin melalui sumbu HPG. Ya, melalui sumbu HPG, hipotalamus, pituitari atau hipofisis, terus gonad. Tahap awal fitologenesis dimulai ketika hipotalamus itu merespon rangsangan lingkungan. Ingat ya, merespon rangsangan lingkungan seperti tadi ya, fotoperiode, suhu, kondisi nutrisi dan lainnya. Nah, ketika dia merespon sinyal dari lingkungan ini, rangsangan lingkungan ini, setelah dia merespon itu, maka dia akan melepaskan hormon GnRH, gonadotropin-releasing hormone. Nah, GnRH ini kemudian menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon gonadotropin. Terutamanya ada dua yang utama hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone dan FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, hormon yang kemudian kita melihat satu-satu. Nah, FSH, follicle stimulating hormone, yang dihasilkan ini berperan dalam merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon steroid yang dikenal dengan namanya estradiol. Nah, estradiol ini yang dihasilkan oleh ovarium ini kemudian dia akan bekerja pada organ hati untuk merangsang sintesis fitologenin. Fitologenin ini adalah protein prekursor kuning telur. Nah, fitologenin ini selanjutnya dilepaskan ke dalam aliran darah dan ditransport menuju pada ovarium. Di dalam ovarium, fitologenin ini akan diserap oleh oosit yang sedang berkembang melalui proses endositosis. Ya, melalui proses endositosis dan kemudian diakumulasi menjadi butiran kuning telur sebagai cadangan nutrisi bagi embrio. Nah, seiring dengan perkembangan meningkatnya akumulasi kuning telur, oosit juga mengalami pembesaran dan perkembangan menuju tahap akhir maturasi oosit. Proses fitologenesis berperan sangat penting dalam menentukan kualitas dan viabilitas daripada telur ikan. Karena kuning telur berfungsi sebagai sumber energi utama bagi perkembangan embrio dan larva pada tahap awal kehidupan. Setelah fitologenesis ini mencapai tahap maksimal, oosit itu akan memasuki fase pematangan akhir yang dikontrol oleh hormon luteinizing hormone yang kemudian memicu proses ovulasi dan pemijahan. Ovulasi itu pengeluaran oosit dari dalam tubuh, jadi dikeluarkan dari tubuh ke perairan. Kemudian setelah keluar nanti ikan jantan juga mengeluarkan spermanya dan terjadi pembuahan di luar. Oleh karenanya fitologenesis ini merupakan tahapan kunci dalam siklus reproduksi ikan betina, di mana dia menentukan keberhasilan reproduksi baik di lingkungan alami maupun dalam sistem budidaya perikanan. Regulasi hormon
Regulasi reproduksi pada udang dikendalikan oleh sistem neuroendokrin yang melibatkan interaksi antara organ saraf, kelenjar endokrin, dan juga gonad. Pusat pengendali utama berada pada kompleks organ mata tangkai atau A-stab yang mengandung X organ sinus gland complex. X organ sinus gland complex yaitu jaringan neurosekretori yang menghasilkan hormon penghambat reproduksi. Salah satu hormon utama yang dihasilkan adalah GIH. GIH ya. Nama GIH gonad inhibiting hormone atau VIH, Phytogenesis Inhibiting Hormone. Nah, ini dia berfungsi untuk menekan proses pematangan gonad dan pembentukan telur pada ovarium. Selama proses penghambatan ini aktif, perkembangan ovarium berlangsung lambat sehingga proses phytogenesis tidak berlangsung secara optimal. Nah, selain hormon penghambat dari A-stab, terdapat pula hormon yang bersifat merangsang perkembangan gonad yang dihasilkan oleh organ lain seperti otak dan thoracic ganglion. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan di otak dan thoracic ganglion ini menstimulasi jaringan ovarium untuk menghasilkan hormon steroid yang kemudian memicu proses phytogenesis, yaitu pembentukan dan akumulasi phytogenin pada oosit. Phytogenin ini disintesis terutama di hepatopankreas. Phytogenin itu disintesis di hepatopankreas dan kemudian ditransport melalui hemolimfa menuju ovarium untuk digunakan sebagai standar nutrisi dalam perkembangan telur. Nah, sehingga kalau dalam praktek budidaya, kalau kita melihat pada budidaya udang, nah biasanya pematangan gonad itu sering dipercepat melalui teknik manipulasi hormon. Salah satunya adalah ablasi, ya ablasi mata. Ya, digunting tangkai matanya. Nah, ini dilakukan untuk menghilangkan salah satu tangkai mata sehingga produksi hormon penghambat seperti GIH maupun VIH itu menurun. Sehingga proses pematangan gonad itu berlangsung cepat. Nah, dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwasanya mekanisme regulasi reproduksi terutama pada udang ini ya menunjukkan bahwasanya keseimbangan antara hormon penghambat dan juga hormon perangsang itu akan menentukan keberhasilan reproduksi pada udang di dalam sistem reproduksi. Faktor lingkungan yang memiliki peranan penting dalam mengatur aktivitas sumbu HPG, di mana sumbu HPG ini mengendalikan proses reproduksi pada ikan. Rangsangan eksternal, mulai dari fotoperiode, suhu, salinitas, nutrisi pakan, musim dan kualitas air, serta nutrisi, ini rangsangan ini diterima oleh sistem sensorik di otak dan diintegrasikan oleh hipotalamus. Hipotalamus memproduksi, merespon rangsangan tersebut dengan mensekresikan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon gonadotropin, yakni follicle stimulating hormone
FSH dan juga luteinizing hormone. Secara fisiologis, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kecepatan dan juga sinkronisasi siklus reproduksi pada ikan melalui modulasi aktivitas hormonal, terutama pada sumbu HPG. Ya, sumbu HPG. Misalnya, ketika peningkatan suhu air dan panjang penyinaran seringkali berkaitan dengan musim pemijahan pada banyak jenis ikan, karena mampu meningkatkan sekresi gonadotropin releasing hormone dan juga hormon gonadotropin. Nah, selain itu juga kondisi nutrisi yang baik akan mendukung sistem sintesis hormon steroid gonad, di antaranya estradiol dan juga testosteron, di mana kedua hormon ini berperan dalam pematangan gonad dan perkembangan sel telur maupun sel sperma. Sehingga faktor lingkungan dia tidak hanya berfungsi sebagai pemicu awal aktivasi sistem reproduksi, tetapi juga menentukan keberhasilan proses pematangan gonad, ovulasi dan juga pemijahan pada ikan, baik pada habitat alami maupun dalam sistem budidaya terkontrol. Bagaimana kita mengaplikasikan HPG dalam teknologi budidaya? Nah, aplikasi ini didasarkan pada pemahaman. Kita harus paham dulu mekanisme regulasi hormon yang mengontrol proses reproduksi. Nah, dalam sistem ini kita tahu, sudah dijelaskan di awal-awal, beberapa slide di awal, bahwasanya hipotalamus itu kan dia menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH ini merangsang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari yang dirangsang oleh GnRH ini melepaskan hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Nah, FSH dan LH ini kemudian menstimulasi gonad. Ya, dalam hal ini adalah ovarium maupun testis untuk menjalankan proses gametogenesis, steroidogenesis, pematangan gonad serta ovulasi atau spermiatin. Di dalam teknologi budidaya, memahami mekanisme ini dimanfaatkan untuk kemudian melakukan proses induksi pemijahan, yaitu penggunaan hormon dari luar, penggunaan hormon kimia seperti GnRH analog, ataukah yang sering digunakan di kita adalah Ovaprim ataupun HCG. Nah, gunanya apa hormon-hormon kimia ini? Adalah melangsang pelepasan gonadotropin sehingga induk ikan dapat memijah secara terkontrol. Nah, prinsip kerja sumbu HPG ini juga dapat kita terapkan di dalam manajemen induk dan sinkronisasi reproduksi. Nah, di mana melalui manipulasi hormon, fotoperiode, suhu, serta nutrisi, perkembangan gonad pada induk itu dapat dikontrol sehingga waktu pematangan gonad bisa lebih seragam. Nah, ini menjadi penting dengan dalam bisnis larva atau kemudian yang di hatchery atau yang bergerak dalam industri pembenihan, karena sangat memungkinkan terjadinya pemijahan massal dan pemijahan yang terjadwal. Jadwalnya pasti untuk itu. Sehingga
ketersediaan telur dan larva itu dapat kita atur dengan baik, dapat diprediksi, ada jadwal rutinnya. Nah, sinkronisasi reproduksi ini juga akan meningkatkan efisiensi operasional pembenihan, karena proses pemijahan, penetasan telur, dan pemelihara larva itu dapat kita lakukan secara sistematis. Nah, pemahaman terhadap sumbu HPG juga ini berperan di dalam produksi dan juga peningkatan kualitas benih. Aktivasi hormon reproduksi yang optimal itu dia akan menghasilkan telur dengan kualitas fisiologis yang lebih baik. Tingkat fertilisasi lebih tinggi, daya tetah juga lebih besar. Nah, itu hormon steroid yang dihasilkan gonad seperti kemudian tadi apa saja tadi, estradiol, testosteron, terus 11 ketotestosteron ini berperan dalam proses fitogenesis, perkembangan oosit serta diferensiasi seksual atau perkembangan seksual. Sehingga secara keseluruhan penerapan konsep fisiologi endokrin reproduksi dalam teknologi budidaya tidak hanya meningkatkan keberhasilan pemijahan, tetapi juga mendukung produksi benih yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan dalam sistem aquaculture modern. Nah, dari sistem endokrin ini menunjukkan bahwa proses reproduksi pada ikan dan udang itu dikendalikan oleh sistem neuroendokrin yang terintegrasi melalui sumbu HPG, hipotalamus pituitari. Pituitari itu disebut juga hipofisis dan gonad. Hipotalamus dia berperan sebagai pusat pengendali yang menerima berbagai rangsangan internal maupun eksternal dari lingkungan, kemudian menghasilkan gonadotropin releasing hormone yang merangsang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari yang dirangsang itu akan mensekresikan hormon gonadotropin berupa follicle stimulating hormone atau FSH dan juga luteinizing hormone atau LH. Keduanya ini, FSH maupun LH ini bekerja pada gonad maupun gonad dalam hal ini ovarium maupun testis. Aktivasi hormon akhirnya mengatur proses pematangan gamet, ovulasi dan juga spermiatin serta perilaku pemijahan. Nah, perilaku pemijahan. Proses ini juga dikendalikan oleh mekanisme feedback, mekanisme umpan balik, apakah baik itu positif maupun negatif dari hormon steroid yang dihasilkan oleh gonad. Gunanya adalah feedback ini adalah untuk menjaga keseimbangan fisiologi sistem reproduksi. Nah, dalam konteks ilmu reproduksi ikan dan juga teknologi budidaya, dengan memahami mekanisme sumbu HPG, ini akan memberikan menjadi dasar dalam berbagai teknik manipulasi reproduksi. Pemahaman pengetahuan ini memungkinkan penerapan teknologi seperti induksi pemijahan menggunakan hormon, sinkronisasi reproduksi, pengelolaan induk atau broodstock management, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih. Di mana dengan mengendalikan faktor hormonal dan juga lingkungan yang mempengaruhi aktivitas sumbu HPG, proses pematangan gonad dan pemijahan dapat dilakukan secara terkontrol dan efisien. Sehingga pemahaman sistem fisiologi endokrin reproduksi ini lewat
lewat sumbu HPG itu adalah dapat dikatakan sebagai kunci utama dalam pengembangan teknologi pembenihan dan keberlanjutan sistem aquakultur modern. Itu yang kita penjelasan pada kali ini. Silakan teman-teman baca dan juga silakan mencari referensi yang lain sebagai perbandingan, sebagai bahan diskusi kita nantinya agar menjadi lebih dinamis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.